Om Swastiastu. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah yang mendesiminasi, mengimbaskan budaya positif dari materi yang Tiang dapat di calon guru penggerak angkatan 11. Apa itu budaya positif? Budaya positif Nika, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik. Kita dituntut sebagai pendidik untuk lebih berpihak kepada murid. Untuk apa kita lebih berpihak kepada murid? Agar murid menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Sehingga kita sebagai guru mengusahakan agar membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau kita tidak bisa mengimbaskan kepada orang lain, setidaknya kita mulai dari diri kita sendiri. Bangunlah budaya positif. Setelah itu kita imbaskan bagaimana caranya kita sebagai pendidik untuk membangun budaya positif di kelas. Nah, lazimnya budaya positif itu biasanya sulit untuk mendisiplinkan murid. Untuk itu kita bagaimana caranya mengontrol murid agar menjadi disiplin. Selanjutnya nanti akan dijelaskan kembali bagaimana cara mengontrol disiplin dari murid itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, siapa dari Bapak Ibu guru tahu Ki Hajar Dewantara nika sire? Bu Tantri, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak Pendidikan Indonesia. Ya, Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa guru dituntut untuk menuntun murid, di mana murid sudah memiliki yang namanya kodrat alam maupun kodrat zaman. Apa itu kodrat alam? Kodrat alam itu kodrat yang sudah dibawa sejak lahir, yang ada pada lingkungan di mana murid itu berada. Sedangkan kodrat zaman, kodrat di mana zaman sekarang, seperti zaman sekarang itu zaman teknologi. Sedangkan kalau kita dulu kecil ke zaman kolonial. Jadi kalau zaman kolonial mental kita ditempa untuk kuat. Sedangkan sekarang zaman teknologi, anak-anak kita cerdas tapi mentalnya yang akan kurang. Untuk itu kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa menuntun murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid itu seperti benih padi, di mana bagaimana kita sebagai seorang guru untuk memberi pupuk, merawat agar dia menjadi tumbuh subur. Nah, sedangkan ilusi paradigma yang selama ini kita laksanakan sebagai guru, yaitu guru selalu mengontrol murid. Yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Selama ini kita membuat murid itu merasa bersalah, tidak menuntun. Kemudian guru, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang ada dalam pikiran kita selama ini. Sedangkan tuntutan menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus menuntun murid. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak. Tapi yang seharusnya kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan
Semua perilaku itu memiliki tujuan. Seperti mungkin murid itu mengambil makanan di temannya, itu semua memiliki tujuan. Seharusnya kita melakukan tuntunan apa sebenarnya yang diinginkan oleh murid. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita diharapkan untuk kolaborasi, bukan pemaksaan, walaupun dengan murid sekalipun. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang-menang. Jadi kalau kolaborasi kita ciptakan, pasti kita menang dan murid pun menang. Nah, apa makna disiplin? Lanjut. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kalau kita menghargai murid, otomatis murid akan tumbuh menjadi pribadi yang disiplin. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, bagaimana kita menumbuhkan disiplin pada murid untuk memerintah dirinya sendiri, bukan paksaan dari guru-gurunya. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah. Maksud dari nilai kita yang dihargai adalah nilai kebajikan. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau kita melakukan hukuman, dalam diri anak pasti berpikir apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya tidak melakukannya? Yang ketiga, menghargai diri sendiri. Kalau rasa disiplin sudah timbul dari diri murid, dari diri sendiri murid, pasti dia berpikiran saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Kebutuhan dasar manusia. Setiap orang punya kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan akan cinta kasih atau kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Keempat kebutuhan ini ada kebutuhan yang paling mendasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa ada keempat kebutuhan ini? Karena untuk bertahan hidup. Lanjut.
Ini contohnya. Ibu Ani seorang guru kelas 5. Ya bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Berapa anak telah mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang kepada temannya secara paksa. Jika menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Pasti setiap anak punya alasan kenapa dia mengambil bekal yang dimiliki temannya. Apabila jawaban Agus ia lapar, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Sedangkan apabila jawaban Agus tadi, karena ia senang temannya memperhatikan dia, jadi kebutuhannya adalah kebutuhan akan kasih sayang. Apabila jawaban Agus, dia merasa hebat karena teman-temannya jadi takut dia mengambil makanan, itu kebutuhan akan penguasaan atau pengakuan dari temannya. Sedangkan apabila Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, itu ada kebutuhan Agus adalah kebebasan. Sedangkan apabila jawaban Agus karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi apapun yang terjadi terhadap anak didik kita pasti memiliki suatu tujuan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru, yang tentunya sudah pernah kita sebagai guru melakukannya. Yang pertama yang pasti sering kita lakukan adalah menghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Di sini diharapkan guru-guru itu sebagai manajer. Lanjut. Nah, yang mana sebagai manajer yang diharapkan? Saya kecewa sekali dengan kamu, itu membuat orang merasa bersalah. Kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, itu kita berada sebagai guru di posisi penghukum. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu, itu kita posisi sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu posisinya sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dia yang sebagai anak didik yang mencari solusi penyelesaian masalah yang dia lakukan. Kita bersama-sama berkolaborasi dengan anak didik. Yang terakhir penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Nah, untuk itu diharapkan kita sebagai pendidik mampu berkolaborasi dengan anak didik, mencari solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh anak didik kita. Budaya positif. Budaya positif ini diharapkan dihadirkan di lingkungan sekolah. Kemudian diperkecil lagi di lingkungan kelas. Di lingkungan kelas untuk menghadirkan budaya positif dan bisa menerapkan kita sebagai posisi kontrol, kita membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama antara guru dan murid yang berada di kelas tersebut. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Seorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti
mengikuti serangkaian peraturan yang ada. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan dari waktu ke waktu. Biasanya keyakinan kelas ini dibuat 1 per 1 semester. Nah, kalau peraturan itu selalu, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan diri sendiri. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Oke, selanjutnya diharapkan kepada Bapak Ibu guru untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Nah, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi dibuat untuk mencari solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi bersama dengan peserta didik atau murid. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah membuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya sebagai guru pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah dipercaya sebagai kelas atau keluarga. Keyakinan apa yang sudah disepakati dan dilanggar. Sehingga anak-anak bisa mencari solusi atas tindakan apa yang sudah dilakukan. Dan demikian untuk selanjutnya budaya positif akan dilanjutkan oleh Bu Sri Kartika. Tadi teman Tiang sudah menyampaikan panjang lebar tentang diseminasi budaya positif yang kami terima pembelajaran CGP di Angkatan 11 Kabupaten Kelungkung. Sudah ibunya menerangkan berbagai materi, namun dia di sini akan menyampaikan atau mungkin lebih menegaskan ya, supaya pemahaman ibu bapak guru di SD Separuh Guru Kaje lebih paham atau lebih
menguasai tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dimulai dari pendidikan yang kami terima di modul 1.1 yaitu tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Seyogianya kita melaksanakan pembelajaran di sekolah harus mengikuti atau memahami melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu hendaknya guru menuntun siswa supaya dia bisa mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Karena anak didik kita itu diibaratkan sebagai benih-benih yang sudah memiliki potensi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dia bawa di setiap anak didik tersebut. Sehingga guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memelihara benih dari bibit tersebut. Dia yang menyiram, memupuk. Kalau diibaratkan ke sekolah, berarti guru tersebut menuntun, mengarahkan bagaimana ke depan anak itu akan mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian dari modul 1.2 yang kami terima berikutnya adalah nilai peran guru penggerak. Nilai peran guru penggerak sudah kita juga dapatkan. Yang pertama itu ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada peserta didik. Mungkin yang lebih kita akan kita akan lakukan adalah pendidikan itu harus berpihak kepada murid. Anak itu seyogianya kita menganggap memiliki potensi yang bisa kita kembangkan di segala lini yang dia bisa, sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Kemudian peran guru penggerak yang nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menjadi penggerak komunitas praktisi dan menjadi coach bagi guru lain. Dan kita nanti sering berkolaborasi dari apa yang saya dapatkan. Kita sering berbagi ya supaya kemajuan dari sekolah SD Semarang Guru Janji khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Kemudian lanjut ke visi guru penggerak. Kami di sana juga dapat visi guru penggerak itu harus selaras dengan visi dari yang ada di SD Semarang Guru Janji, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter cerdas, berbudaya menuju profil pelajar Pancasila. Dan kita juga laksanakan lebih meningkatkan berbudaya, anak diberdayakan untuk selalu begitu datang dari sekolah melaksanakan persembayangan secara mandiri untuk mencapai keselamatan dirinya. Nah, konsep budaya positif yang akan diterapkan pada hari ini, budaya positif itu yang pertama perubahan paradigma belajar, pemeriksaan disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, dan kemudian yang 19. Kemudian ada 5 posisi kontrol itu yaitu hukuman, penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol tubuh, dan segitiga institusi. Itu semua sudah dijelaskan sama teman-teman tadi dengan panjang lebar. Namun dia akan sedikit menyinggunnya supaya makin memantapkan dari Bapak Guru di sini. Yang pertama budaya positif, yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, artinya bagaimana di sekolah kita ciptakan budaya yang positif. Bagaimana kita mengelola suatu pembelajaran di sana anak-anak harus merasakan ada rasa aman, nyaman, menyenangkan tanpa ada rasa ketakutan dia untuk masuk ke sekolah atau menuju
dalam pembelajaran. Nah, ibu bapak yang bisa seharusnya mengelola kelas supaya anak itu bisa merasa senang. Bagaimana kita seorang guru akan dinanti oleh siswa untuk belajar, itu harapannya. Disiplin positif sudah juga ibu bapak dijelaskan, namun sebagai pendidik tujuannya yaitu menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya bagaimana? Bahwa anak-anak itu menerapkan disiplin itu dari dalam dirinya, bukan karena tekanan dari guru, bukan juga tekanan dari peraturan yang ada di sekolah. Harus dari dalam diri anak itu, sehingga motivasi anak itu akan terbawa dimanapun dia berada. Kemanapun dia akan tetap akan melaksanakan budaya disiplin diri. Nah, yang kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Ada nilai kebajikan positif, manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap orang pasti ingin memiliki nilai-nilai yang ada di dalam dirinya yang ingin dibangun. Kemudian nilai yang disepakati. Misalnya ini anak-anak kita akan lakukan biasanya di dalam kelas. Itu akan menuju ke keyakinan kelas. Nilai-nilai mana yang disepakati, nilai mana yang ingin dituju dari kelompok kelas tersebut. Nah, yang akan mengacu kepada contoh profil pelajar Pancasila. Itu artinya semua nilai-nilai itu muaranya nanti ke nilai profil pelajar Pancasila. Contohnya beriman, bertakwa kepada Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong serta kreatif. Tadi yang sudah sampaikan, motivasi perilaku manusia ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Yang termasuk motivasi intrinsik atau internal yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Semua siswa harus ada nilai pada dirinya untuk bisa menghargai dirinya sendiri. Bagaimana kita seorang guru bisa memotivasi, bisa menggali sehingga anak itu memiliki nilai untuk menghargai dirinya sendiri. Tidak ke motivasi eksternal, tapi motivasi intrinsik. Bagaimana nantinya ibu bapak guru di sekolah, di kelas dalam mengelola pembelajaran, motivasi itu, motivasi intrinsik yang lebih supaya diupayakan, supaya anak itu bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Lanjut, motivasi internal itu atau motivasi intrinsik itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa menciptakan disiplin positif harus dari dalam dirinya, sehingga anak itu tanpa melihat kalau ada aturan baru dia berlaku baik. Nah, jadi kalau sudah dari dalam dirinya, kita harapannya pendidikan itu akan semakin membaik atau maju. Lanjut. Disiplin itu yang pertama, ibu bapak guru lakukan dulu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas sudah juga diterangkan apa yang menjadi budaya positif yang akan dilaksanakan di kelas tersebut. Nah, setiap guru nantinya di kelas-kelas masing-masing memiliki keyakinan kelas dari kelas tersebut. Lanjut. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Kemudian ada berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif
sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas sekolah terlibat saat membuat. Maksudnya begini, keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat pendek tetapi mudah diingat. Dia dalam bentuk kalimat positif. Contoh, ada misalnya rembugan dari anak-anak hasil urun pendapatnya membuat keyakinan kelas dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Nanti keyakinan kelasnya akan jadi membuang sampah pada tempatnya. Kemudian tidak datang terlambat, itu misalnya ke kelas, berarti dia disiplin, dia masuk anak itu. Dan keyakinan kelasnya menjadi disiplin, artinya hadir tepat waktu dalam pembelajaran. Itu contoh saja dulu ya. Lanjut. Nah, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas. Ibu bapak bisa menggunakan kertas yang berisi nanti yang dituliskan oleh anak didik kita, kemudian menempelkan dari apa yang ingin dia pakai untuk keyakinan kelas, kemudian baru guru itu yang merumuskan mana-mana yang akan dipakai atau disepakati untuk menjadi keyakinan kelas. Itu. Nah, sebelumnya ada kebutuhan dasar manusia yang tadi sudah dijelaskan juga panjang lebar, yaitu kebutuhan akan bertahan hidup, ada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kesenangan. Itu anak yang memiliki hak yang memiliki untuk itu. Namun nantinya setiap ada masalah itu bisa disampaikan mana yang dia pakai untuk dasar pembuatan masalah itu. Dari setiap kebutuhan dasar manusia semua anak memiliki kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Semua siswa memiliki. Setiap ada masalah, nah kita akan mengacu pada kebutuhan tersebut, mana yang dia kurang di dalam hidupnya. Lanjut. Nah, menurut kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser dalam Choice teorinya, kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, makanan. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya dia di kelasnya mungkin rasa kasih sayang yang ingin dia rasakan. Mungkin di rumahnya dia merasa kurang, makanya dia mencari dia di kelas dia mencari pelariannya. Lanjut. Kemudian penguasaan kebutuhan dasar akan penguasaan dan kebutuhan akan kebebasan dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, itu semua kelima kebutuhan itu setiap siswa memiliki, setiap siswa itu ada. Kita sebagai guru harus menyelami setiap kebutuhan tersebut. Dalam melaksanakan setiap penyelesaian masalah, kita akan mengacu pada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Jika ada suatu masalah yang kita hadapi karena kebutuhan dasar yang 5 tadi, maka cara penyelesaiannya itu akan mengacu pada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Lanjut. Nah, yang pertama sebagai penghukum itu biasanya bisa dengan hukuman fisik atau non fisik atau verbal ya. Pemberian hukuman nanti berakibat peserta didik takut dulu dia. Kemudian trauma, ada rasa trauma, kemudian bisa ada rasa benci pada kita.
sehingga dia merasa tidak aman atau tidak nyaman dalam belajar. Kalau ibu bapak guru menerapkan dengan cara penyelesaian masalah dengan penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya guru bersuara lembut ya. Contohnya, misalnya dia supaya anak didik kita menyadari bahwa mereka merasa bersalah. Kemudian posisi teman, bagaimana yang dikatakan sebagai posisi teman? Posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang dijalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Misalnya ada anak-anak yang berbuat salah, ayo nak, kamu udah kasihan sama ibu, itu misalnya ya. Nah, posisi pemantau ini berarti mengawasi. Bagaimana pemantau itu melaksanakan pemberian kontrolnya, karena hubungan ini sebagai seorang yang dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Ini akan agak jauh ya, posisinya guru itu tidak dekat karena merasa dipantau oleh guru. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, harapannya ibu bapak guru di SD Semarang Brukaje, kita sebagai tenaga pendidik, kita diharapkan ada di posisi manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, biasanya yang mungkin sering kita lakukan mungkin di posisi penghukum ya, ibu bapak guru, saya juga menyadari, saya juga pernah melakukan di posisi menghukum ya, penghukum. Tetapi dengan adanya pendidikan yang kami terima, berupaya kita untuk ada di posisi manajer ya. Lanjut dulu. Nah, caranya bagaimana supaya kita dapat di posisi manajer? Nah, ada segitiga restitusi namanya. Dimulai dari menstabilkan identitas. Begitu ada masalah, anak itu kita stabilkan dulu identitasnya, menanyakan mengapa dia melaksanakan perbuatan tersebut. Itu menstabilkan identitas. Setelah itu, jelas anak itu akan menyampaikan. Nah, mengacu kepada 5 kebutuhan dasar yang dia miliki tadi. Maka karena dia mungkin karena ingin penguasaan, ingin kebebasan, ingin rasa kasih sayang, yang mana setelah itu didapat oleh guru, lanjut memvalidasi kebutuhannya. Kebutuhan apa yang dia kurang, kebutuhan apa yang dia inginkan, baru kita menanyakan keyakinan kelas yang kita buat tadi. Mana yang dia langgar, mana yang dia langgar dari yang disepakati tadi. Nah, begitu caranya untuk membuat kita supaya dapat melaksanakan tindakan dengan sampai ke posisi manajer. Lanjut. Nah, ini saya ada video supaya pemahaman ibu bapak lebih meningkat. Ya, silakan disimak dulu videonya. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis
Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, bagaimana Ibu Bapak Guru? Apa pemahamannya tentang posisi kontrol sudah makin lebih paham? Ya, di posisi manakah kita nantinya akan bisa menerapkan harapannya sampai di posisi manajer? Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, sehingga dapat meningkatkan karakter profil pelajar Pancasila, ya. Dan terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ilengai Kaputra. Saya guru di SD Negeri Semarang Purwokajo. Diseminasi budaya positif oleh Ibu Ketut Sri Kartika sudah saya pahami atau saya ketahui, dan nantinya akan saya terapkan di kelas saya, yaitu di kelas 4, kelas yang saya ampu, dan di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, sehingga semua murid belajar dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Bagaimana rasanya libur panjang? Ya, tentu senang semua akan mungkin liburan, akan mungkin rekreasi. Terus, walaupun liburan sudah dinikmati, tapi anak-anak tetap ingat untuk belajar karena kita sudah lagi sekolah. Ya, untuk awal pembelajaran hari ini kita akan membentuk dulu perangkat yang ada di kelas kita. Ya, kelas sudah juga dibentuk kemarin, sudah ditentukan bendahara dan sekretaris. Yang selanjutnya kegiatannya adalah membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas 16. Ya, kemarin juga di kelas 5 anak mungkin sudah pernah melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas. Itu terjadi di kelas 5, tetapi di kelas 6 mungkin perlu yang ada yang diperbaharui atau mungkin ada perlu lagi yang dilengkapi. Nah, itu anak-anak yang akan menentukan. Ya, bagaimana, siap hari ini?
Ya. Baiklah, sebelumnya kesepakatan kelas yang anak-anak ketahui dulu. Anak-anak juga sudah tahu ya yang ada di kelas, misalnya menghormati sesama teman. Ya, itu akan kemudian saling tolong menolong, bertanggung jawab. Ya, yang sudah anak-anak ketahui juga ya. Contoh misalnya bertanggung jawab seperti apa? Misalnya saya menjadi tugas piket dilaksanakan dengan baik dan benar, berarti orang itu bertanggung jawab. Kemudian hadir tepat waktu. Kalau terlambat misalnya bagaimana Bu? Berarti dia menyalahi kesepakatan kelas. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Itu juga sama dia kesepakatan kelasnya. Salah satu contoh. Nah, sekarang ibu akan memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk menentukan kesepakatan kelasnya. Ya, akan dibagikan nanti ditempel di papan tulis apa yang anak-anak sepakati untuk menjadi kesepakatan kelas. Ya, silakan diisi. Boleh diskusi dengan teman sebangkunya. Isi nanti ditempel ya. Pulpen boleh, pulpen pakai ya. Dia terlihat besar-besarkan tulisannya. Misalnya tanggung jawab itu misalnya anak-anak. Dia lihat sama temennya yang di belakang. Silakan diisi. Ayo diisi dulu. Yang belum boleh diisi. Setiap orang. Misalnya saling membuat PR di rumah. Kalau ada temannya di sini enggak, berarti dia menyalahi kesepakatan yang ada. Pikirkan apa yang mesti saya lakukan atau berikan masukan untuk kesepakatan kelasnya. Boleh diskusi sama temannya. Nanti akan ditempel ya di papan tulis. Ada yang belum dapat? Semua dapat, silakan ditulis dulu di kertasnya, kemudian ditempel. Misalnya saling hormat, menghormati, tidak mengambil barang orang lain, menaruh barang pada tempatnya. Itu misalnya, mana yang anak-anak akan tuliskan, mana yang anak-anak ingin sampaikan menjadi kesepakatan. Ya, boleh satu, boleh dua. Oh, saya mau menyumbang 2 pendapat, boleh. Oh, saya 1 pendapat, boleh. Ya, dulu atau rembuk sama temannya, boleh. Dirembuk diskusi melingkar, boleh. Yang mana anak mau? Ayo, boleh diskusikan sama temannya. Coba diskusi sini, main ke sini dulunya. Buat dulu kata-katanya, misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Nanti akan menjadi kalimat kesepakatan kelasnya, menjadi kalimat positif yang membuang sampah pada. Coba ayo dulu, ditulis dulu. Setelah ditulis, boleh apapun anak-anak boleh. Kalau belum paham boleh tanyakan sama ibu. Tulisannya besar-besarkan supaya dilihat sama temennya. Ayo sudah. Boleh. Kalau sudah waktunya ibu kasih 5 menit. Kasih 2 menit pikirkan.
Itu dulu itu ya. Lanjut. Hati-hati ada suci ya. Ayo lanjut. Jadi merahnya sini boleh. Yang sudah siap boleh sini. Ya, terus boleh yang masih yang sudah ya boleh, misalnya tidak bermain di kelas. Kelas ini ditempel di bawah. Nah, terus, sudah ayo. Ayo apa? Nah, terus. Nah, terus. Ya, lanjut. Ada lagi. Ayo, udah. Udah apa belum? Ini baru 9 anak. Ayo lagi. Ayo sudah. Ini temannya ada banyak memberikan masukan. Ini namanya anak-anak ulun pendapat ya. Apapun boleh masukannya. Untuk perbaikan kelas anak-anak. Ya. Terus, ada yang sudah laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi tidak boleh dilalaikan, tidak boleh melanggarnya. Kalau misalnya ada salah satu siswa tidak melaksanakan piket kelas, berarti dia tidak melaksanakan keyakinan kelas kita yang mana? Yang bertanggung jawab. Melanggar dia ya, melanggar keyakinan kelas kita. Bagian di bertanggung jawab. Lagi apa di sini ada? Tidak membuat tugas dengan tertib yang diberikan oleh guru. Tidak ribut kalau ada guru di depan. Saling apa jadi itu? Saling menghormati. Ada lagi? Tidak datang terlambat. Itu artinya dia sudah disiplin. Berarti kesepakatan yang kelima disiplin. Bisa dia disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya nah. Tidak disiplin waktu saja, bisa disiplin berpakaian.
berpakaian, artinya dia selalu tertib berpakaian. Kalau hari Senin memakai dasi, memakai atribut yang lain, dia memakai, berarti dia sudah disiplin. Lagi yang mana kesepakatan kelas yang lagi? Siapa? Tidak boleh bermain di kelas. Ya, disiplin diri dia ya. Karena kelas ini untuk belajar, berarti dia harusnya di luar. Jadi dia sudah memenuhi kesepakatan kelas yang kelima, disiplin. Apakah Nana sepakat nilai ini yang menjadi kesepakatan kelas? Ya, sepakat apa tidak? Karena ada kesepakatan, maka Nana akan memberikan tanda tangan pada nilai kesepakatan. Jadi sekarang silakan maju satu persatu untuk tanda tangan. Silakan tanda tangannya ya, sini Maesa. Dua, ayo, anak-anak tanda tangan dulu untuk kesepakatan kelasnya. Di sini nama, langsung tanda tangan. Lanjut absen nomor 3. Lanjut nomor 4. Nomor 5 siap-siap. Nomor 5 siap-siap. Nomor 5 siap-siap. Nomor 6 siap-siap. Ya, sudah. Nomor 7 siap-siap. Pelan-pelan budayakan antri tanda. Lanjut anak-anak sampai semua anak menandatangani kesepakatan kelasnya. Lanjut. Kalau yang sudah, silakan membentuk melingkar ya. Anak akan membuat melingkar dulu. Bentuk melingkar anak, tolong bentuk melingkar di sini lingkarannya. Ayo dong, buat dulu melingkar. Buat dulu sampingnya melingkar, yang ini aja pakai. Darah.
Antri jero. Bentuk melingkar sudah, ayo dong panggungnya Juli gituin aku Juli. Bu, ini nggak bisa bu. Udah, basah. Kerjakan bersama-sama. Dan tadi sudah dikasih contoh, mana tempelan yang tadi? Ini sekarang dikerjakan bersama-sama. Ya, ibu kasih contoh. Silakan ditempel. Yuk, yang bisa bekerja ya. Aku nempel sama Indah. Kalian tertutup aja. Om Swastiastu, nama saya Pujian Pratiwi, saya dari kelas 6 SD Negeri Semeru Purakajo. Saya sangat senang dalam membuat keyakinan kelas. Sesuai keyakinan kelas yang kami buat, saya merasa aman, nyaman, dan disiplin dalam belajar. Saya bersama teman belajar. Om Swastiastu, nama saya Pujian Pratiwi, saya dari kelas 6. Ya, silakan Bu Rita. Kamu tahu kenapa kami hari ini? Ada katanya salah satu siswa kelasnya menurut laporan kelasnya menjual sampah sembarangan. Nah, kamu tahu nggak orangnya siapa? Kalau kita berbuat salah itu wajar, karena kita manusia itu tidak ada yang sempurna, ya enggak? Nah, kamu tahu nggak alasan apa yang membuat kamu melakukan hal itu? Oh gitu, makanya dibuat sembarangan. Nah, kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Yang mana? Ya, jangan membiarkan kebersihan. Terus kamu tahu nggak solusi apa yang bisa kamu lakukan? Nah, ingat ya, berbuat apa ada? Udah. Hai Mita. Om Swastiastu, nama saya Lebri Devi Paramita Gayatri, siswa kelas 6 dari SD Negeri Semeru Purakajo. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ketut Sri Kartika. Saya mengaku bahwa saya yang telah membuang sampah sembarangan. Saya berjanji akan memperbaikinya dengan membuang sampah pada tempatnya. Om Santi.